Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Bagus Ramadan dengan NPM 037118021. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran dikenal sebagai istilah. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran. Yang kelima, taktik pembelajaran. Dan yang terakhir, model pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau bersifat pada guru, teacher centered approach. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran. Dari pendekatan pembelajaran yang telah disiapkan, selanjutnya diturunkan dalam strategi pembelajaran. Pengertian secara luas diterapkan dalam konteks pembelajaran. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah pembelajaran. Dan yang terakhir, menetapkan kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Yang ketiga, ada metode pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode, pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan a plan of operation having something. Dengan metode adalah way in achieving something. Wina Sanjaya 2008. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini terdapat beberapa metode pembelajaran yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama, ceramah, dan yang kedua, demonstrasi, yang ketiga, diskusi, yang keempat, simulasi, yang kelima, laboratorium, yang keenam, pengalaman lapangan, yang ketujuh, brainstorming, yang kedelapan, debat, yang ke-9 atau yang terakhir, simposium. Yang selanjutnya ada teknik pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu pembelajaran. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah yang siswanya relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda
dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Yang kelima, ada taktik pembelajaran. Merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran yang sifatnya individu. Misalnya, terdapat dua orang yang sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dengan taktik yang digunakannya dalam penyajiannya. Yang satu cenderung sementara dan yang satu lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan dan kekhasannya dari masing-masing guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus seni. Yang terakhir ada model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran sudah terangkat menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru tersebut. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Berkenaan dengan model pembelajaran, Joyce dan Marshall, Dedi Supriyawan, dan Benjamin Surasega tahun 1990 mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama dengan model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal humanistik, dan yang terakhir ada model modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Maka jika ada yang dapat diambil dari pembelajaran tersebut, silakan dicatat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.